Ya ini kuliah kedua dan seterusnya. Ya ini sambil mengulang sebentar. Titik tolak standar dan kriteria sudah tahu. Sumber air baku. Jadi kemarin kan di akhir pertemuan ada tugas. Sebetulnya mengerjakan tugas besar. Saya sambil kuliah sambil mengerjakan tugas besar, yaitu analisis air baku yang ditabelkan. Sudah dikerjakan itu? Sudah belum? Format. Oke, nggak apa-apa kalau belum. Nah ini tabel analisis air baku waktu itu di kelas Anda kan sampai di tabel ini ya belum selesai. Kemudian di kelas yang berikutnya, kelas yang B sudah saya buatkan lengkap. Jadi mestinya Anda koordinasi dengan kelas sebelah ya. Jadi kan ini satu hari yang sama, maka kadang-kadang kalau yang terlewat ya tolong dilihat di kelas sebelah. Jadi ini terus dibuat tabel yang isinya. Jadi ini parameter air bakunya ada 20 parameter. Kemudian standarnya Permenkes, nah ini yang harus Anda isi sehingga Anda tahu berapa yang harus diolah dan pengolahannya berapa. Kalau dalam persen ya tinggal dikalikan 100%. Dan ada alternatif jenis pengolahan. Masing-masing parameter ini punya buku ajarnya Pak Wawan sudah diberikan alternatif pengolahan setiap parameter. Jadi ini nanti dilengkapi. Sampai di sini dari 20 orang peserta kelas A ini yang sudah mengerjakan siapa saja? Atau yang belum siapa? Ini Asraf ya. Asraf gimana? Sudah dikerjakan Asraf? Halo? Kedengaran enggak suara saya? Lah? Kalau dari tempat saya kedengaran, Bu. Kedengaran ya, dari yang lain udah kedengaran. Ini Asraf apa bukan? Ini Bukan, siapa yang Bu. Saya Brahma, Bu. Brahma. Kebetulan Brahma saya sudah... belum. Kebetulan saya belum mengerjakan, Bu. Oh, tapi sudah dibuat tabel seperti ini? Belum, Bu. Kemarin masih agak bingung mau buat apa. Nanti mungkin saya mau coba, Bu, setelah ini, Bu. Bingungnya gimana? Nah, langsung. Jadi strategi dalam pengerjaan tugas ini adalah ya kuliah ya mengerjakan tugas besar. Jadi untuk minggu ini kan minggu ketiga sesuai dengan SOP. Sudah pernah baca SOP tugas besarnya belum? Belum, Bu. Kenapa belum? Udah dibagi di minggu pertama, pertemuan pertama udah dibagi ya. Sudah dibagi, nggak santai aja ini simple tugasnya itu. Makanya dibimbing ketika kuliah juga mengerjakan tugas. Karena ya supaya kuliah selesai, tugas bisa selesai. Jangan dijadikan momok. Nah, kita ini adalah kuliah merdeka, happy saja ya. Karena kita masih belajar. Tidak harus sempurna, ya kan? Tapi yang tidak ngerti langsung ditanyakan. Jadi ini nyicil. Jadi ketika ini minggu ketiga, Anda di SOP tugas juga sudah diberi panduan bahwa minggu ketiga itu harus sudah selesai analisis air baku, bahkan sudah keluar rangkaian proses pengolahan. Ini kuliah saya minggu depan, kuliah saya terakhir tentang desain intake. Ya, jadi ini saya berharap tadinya sudah dikerjakan. Nggak susah kok, ini kan cuma matematika biasa. Nah, nanti ini selisih berapa itulah diolah di buku ajarnya Pak Wawan. Punya buku ajarnya Pak Wawan? Iya. Belum punya, Bu. Iya, wajib punya ya. Koordinasi dengan himpunan. Ya, harus punya, bahkan ada di digital kalau tidak salah. Jadi Anda bisa copy ya. Harus punya itu aja yang kita pakai buku pegangan yang sudah dibuatkan oleh dosen pengampu. Ya. Jadi saya nggak mau lagi minggu depan belum mengerjakan sekarang harus ini nanti langsung dikebut karena tabel ini saja kok simpel 20 parameter. Kemudian di situ sudah ada pengolahannya.
Tinggal Anda misalnya warna dengan koagulasi dengan yang lain dan lain-lain, ada ditulis saja ya. Oke, jelas dari di sini ada yang ditanyakan tidak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kan saya sudah mengerjakan. Nah, terus di parameter misalnya daya hantar listrik NH4 di standar Permenkes itu nggak ada nilainya. Terus saya juga nyari di peraturan lain kan, itu juga nggak ada. Dikosongin aja nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa, kosongin. Ya, nanti sambil jalan bisa. Terus silakan. Terus? Kalau misalnya nilainya ada yang min di beban pengolahan, itu juga ditulisnya min aja, Bu? Iya. Ya, jadi kurang dia toh. Misalnya apa misalnya? Misalnya apa ya? Misalnya natrium gitu, Bu. Min gitu nggak apa-apa ya, Bu? Pada syaratnya berapa natrium itu? Oh, sebentar, saya buka dulu. Oh, misalnya yang warna, Bu. Kan nilainya itu saya ambil dari yang mana ya? Oh, dari nilai A. Nilainya kan 60. Terus dari Permenkes standarnya itu 15. Berarti kan nanti nilainya di min. Enggak ding, plus ya? Plus, tapi yang di nomor 7-nya itu jadi min, Bu. pH. Enggak apa-apa ya? Ya enggak. pH-nya berapa? Ini kan 7,5. 7,58. Terus kalau menurut standar Permenkes pH-nya itu 6,5 sampai 8,5. Ya, saya ambilnya 7,5. Masuk toh? Masuk maringnya 6,5 sampai 8 toh? Berarti ya normal. Nggak usah diolah nih. Maksudnya pH-nya netral. Enggak minus. Oh iya. Kok minus dari mana? Enggak begitu. Jadi standar itu kemarin apa itu? Coba dipahami lagi ya, apa itu yang harus standar? Supaya paham. Dibuka lagi, kemarin kan sudah diberi catatan. Ukuran minimal yang harus dipenuhi. Ukuran minimal. Nah, kalau itu di standar di situ sudah diberi antara 6,5 sampai 8. Kalau dia berada di angka 7,58, berarti memenuhi atau berada di ring tersebut ya. Iya. Oh iya. Jelas ya. Jelas, Bu. Terus kalau yang misalnya nilainya min, alternatif jenis pengolahan tetap diisi ya, Bu? Iya, tetap diisi alternatif pengolahannya. Oh ya, baik, Bu. Jalan kan ada pas desain unit masing-masing nanti akan dibahas lebih detail. Jadi secara analitis nanti kimiawi ada reaksi-reaksi yang satu sama lain itu berhubungan ya, magnesium misalnya ada, ini kan juga dengan kesadaran ya, meskipun angkanya muncul misalnya nanti ada kesadaran sementara, ada kesadaran tetap, itu masih ingat enggak itu mata kuliah labeling itu? Seperti itu nanti sambil jalan. Jadi ini dicicil dulu, Anda beban pengolahannya berapa, alternatif pengolahannya apa. Jelas ya, langsung dikerjakan. Langsung di laptopnya saja sekarang. Ini nggak banyak makan waktu kok. Oke, saya lanjutkan kalau sudah dimengerti. Baik. Nah, dari ini nanti kan nanti Anda mengajukan alternatif pengolahan ya. Tapi sebelum itu mari kita nanti akhirnya disimpulkan rangkaian proses pengolahan. Setelah ketemu baru didesain ya. Belum masuk ke sini ke kesimpulan rangkaian. Mari saya kenalkan dulu, mesti Anda sudah kenal di unit proses dan unit operasi ya. Ya, ini sebelum itu mari kita harus paham dulu yang dimaksud dengan desain atau rancangan atau perencanaan teknis itu. Kalau menurut Wikipedia, proses untuk membuat dan menciptakan objek baru
APBI maksudnya kerangka bentuk, rangka motif, dan kamus Oxford ini lebih mendekati, menurut saya lebih bisa dipakai adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan. Jadi Anda ini nanti di akhir tugas, di akhir kuliah itu harus bisa membuat tampilan gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan. Ya. Yang tadi Anda sudah pernah mendengar intik, Anda sudah pernah mendengar bangunan koagulasi, flokulasi. Ada proses flokulasi, tapi proses itu terjadi di dalam suatu bangunan. Nah, yang sekarang Anda akan kerjakan. Gitu ya. Dimengerti? Nah, mari kita juga mulai, karena ini nanti tugas besar Anda adalah DD. Nah, pertama harus Anda kerjakan adalah mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau tidak langsung ditanyakan saja. Jadi setelah tadi analisis air bakunya sudah dilakukan, kita sudah tahu jenis pengolahannya apa, kita akan desain. Nah, di dalam desain itu nanti Anda harus menjelaskan fungsi dan komponen bangunan tersebut. Ya, komponennya itu inlet, bangunan utama, outlet itu menjadi bagian yang penting. Nanti oleh dosen berikutnya akan dibahas lebih detail. Nah, kemudian juga harus diinformasikan data desainnya, ya debit, kemudian kualitasnya dan periode perencanaan, ya. Jadi Anda mendesain itu untuk umur bangunan 30 tahun misalnya. Jadi berarti 30 tahun yang akan datang, ya, debitnya berapa, itu yang Anda rancang. Kemudian Anda harus juga menunjukkan rumus perhitungan, kriteria desain dulu, kemudian rumus perhitungan, kemudian yang kelima Anda melakukan perhitungan desain, yang keenam Anda membuat gambar sketsa, setelah ketemu ukurannya Anda sket sebelum Anda gambar teknik. Dan jadi ada 7 kegiatan di dalam membuat DID. Jelas ya? Baik, mari melangkah kepada sekarang kuliah yang ketiga. Kita mengingat kembali jenis kontaminan dan metode pengolahannya. Ya, yang kemarin sudah disinggung bahwa ada 5 bentuk kontaminan dalam air baku air minum. Yang pertama, material-material kasar, tersuspensi atau terapung. Ya, Anda bayangkan kali garang itu misalnya, ada daun, ada cabang, ranting, kayu, dan seterusnya. Dan ada material-material halus, tersuspensi, dan koloidal. Misalnya partikel-partikel lumpur dan lempung. Ada yang ketiga material terlarut, misalnya alkalinitas, kesadahan, ya ada magnesium dan seterusnya, asam-asam organik. Terus yang keempat, gas-gas terlarut, misalnya karbon dioksida, hidrogen sulfida. Yang kelima, cairan tak terlarut, misalnya lemak, minyak, pelumas, itu ada semua di dalam air baku. Kita harus mengolahnya. Ya, jadi ini saya berharap Anda paham bahwa pada umumnya ada 5 bentuk kontaminan dalam air baku. Nah, kita selalu mengenal proses fisik, kimia, biologi untuk mengolah air. Ya, proses fisika itu dilakukan terutama pada sifat-sifat fisik dari kontaminan air, misalnya tadi ukuran, partikel, berat jenis, viskositas. Contoh tipikal dari pengolahan fisik adalah penyaringan, pengendapan, filtrasi, transfer gas. Jadi dengan memanfaatkan sifat fisiknya. Yang kedua adalah proses kimiawi tergantung pada sifat kimia dari kontaminan. Atau memanfaatkan sifat kimia dari reagen yang ditambahkan ke dalam air. Misalnya koagulasi, itu adalah peristiwa kimiawi. Ya, setelah presipitasi, misalnya besi tadi, ya dia larut, ya gimana caranya untuk memisahkan? Dengan cara bisa dengan koagulasi, bisa dengan presipitasi, ya
koagulasi dicampur dengan koagulan, kalau presipitasi mungkin dengan oksidasi dengan oksigen, dia akan membentuk endapan. Bisa juga dengan penukar ion. Ya, jadi ada beberapa cara secara kimiawi. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah proses biologi. Memanfaatkan reaksi-reaksi biokimia untuk memisahkan impurities. Larut atau koloidal, biasanya zat-zat organik. Biasanya zat-zat organik di proses biologi. Contoh, proses aerobik, filtrasi biologi, dan lumpur aktif. Ini biasanya lebih kepada air buangan. Tapi kan di air minum juga ada pengolahan lumpur. Biasanya kita memanfaatkan proses biologi. Ya. Ada juga biasanya untuk saringan pasir lambat itu kita juga memanfaatkan proses biologi. Ya. Karena kita menginginkan terjadi pemisahan zat-zat organik yang dilakukan oleh mikroorganisme yang nempel di dalam sand filter kita, kecepatan yang lambat. Jadi ada 3 metode proses pengolahan air ditinjau dari fisika, kimia, biologi. Nah, masing-masing ini fisika itu apa saja jenisnya nanti kita akan kenal. Kimia itu apa saja, biologi itu apa saja. Baik, selanjutnya, nah ini dia. Di bukunya Pak Wawan sudah ada itu setiap parameter ada sudah disajikan alternatif proses pengolahan air. Untuk warna misalnya dengan ada 3 alternatif yang disodorkan, koagulasi, adsorpsi, oksidasi. Untuk bau dan rasa dengan oksidasi, adsorpsi, aerasi. Untuk kekeruhan bisa dilakukan prasedimentasi, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi. Ini biasanya lengkap ya ini. Ya ini kekeruhan itu memang menjadi masalah yang besar untuk air permukaan. Sehingga biasanya kalau sumber air bakunya air permukaan ya pengolahannya lengkap. Yaitu ada prasedimentasi kalau kekeruhannya tinggi, ada koagulasi, flokkulasi, karena sifat dari partikel yang terlalu kecil untuk bisa mengendap setelah prasedimentasi. Ini prasedimentasi pengendapan secara diskrit, jadi kita juga mengenal ada di mata kuliah Lapling dan di unit proses, unit operasi, ada partikel yang sifatnya diskrit dan flokulen. Ya, mempunyai watak yang berbeda masing-masing sehingga cara desain bangunannya juga berbeda. Kita mengikuti watak dari partikel tadi atau impurities yang kita akan remove ya. Jadi memang makanya ada mata kuliah dasar keahlian itu harus dikuasai. Nah, kemudian kalau koagulasi flokkulasi itu diperlakukan terhadap partikel-partikel koloid ya yang susah mengendap sendiri sehingga harus dibantu dengan koagulan. Sehingga akhirnya terbentuk vlok-vlok besar yang bisa mengendap. Ini sifat kecepatan mengendapnya juga berbeda. Dan setelah itu kan harus diendapkan melalui unit sedimentasi. Yang disedimentasi ini adalah partikelnya bersifat flokulen sehingga desainnya beda dengan prasedimentasi. Yang terakhir yang untuk kekeruhan itu filtrasi, semua harus difilter, itu tetap masih ada partikel-partikel yang masih lolos ya tidak terendapkan itu akan disaring melalui filter. Nah kemudian pH harus kita netralkan, kalau asam ya kita tambah, basa, kalau basa ya kita pada posisi netral, tapi kita biasanya ingin yang agak basah ini. Kemudian yang 5 zat padat tersuspensi itu bisa dilakukan dengan prasedimentasi, koagulasi, sedimentasi, filtrasi. Ya bersama dengan kekeruhan. Berikutnya bisa diikuti ya. Sudah sering mendengar. Zat organik. Nah ini banyak di air permukaan kita. Ya dari pupuk ya.
Bisa juga ini dilakukan ada 6 cara: reverse osmosis, ion exchange, air stripping, absorpsi karbon, oksidasi, koagulasi. Ya. Kalau Anda perhatikan selalu ada koagulasi. Ya, mungkin nanti pilihannya banyak. Ya, ada koagulasi. Kemudian ada CO2 agresif dengan cara dipisahkan dengan transfer gas atau aerasi. Nah, kesadaran dilakukan dengan pelunakan kapur, ion exchange. Bagaimana dengan besi dan mangan biasanya ada di air tanah. Ya, bisa dipisahkan dengan oksidasi, dengan transfer gas, dengan chemical precipitation, dan ion exchange. Sulfat sama-sama sulfat dengan ion exchange dengan pelunakan. Ini sifatnya asam, harus dilunakkan. Nah, asam itu keras ya, harus dilunakkan. Ya, tentu dengan yang bisa membuat netral. Ya. Sulfida dengan oksida dengan klorinasi, dengan aerasi. Itu pilihannya. Arsen dan selenium dengan koagulasi, ion exchange. Nah, itu ada 15 parameter yang ada alternatif pengolahannya, yang Anda bisa baca lebih detail di buku Ajarnya Pak Wawan. Nah, kesimpulan dari tabel analisis air baku ya, yang tadi di depan, kemudian di sampingnya Anda ajukan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Ya, tadi alternatif 1 apa? Ini sudah tahu di depan, misalnya ini apa? Zat organik. Itu ada, Anda tulis yang bebas saja, mau yang alternatif 1 reverse osmosis, alternatif 2 ion exchange, air stripping, bebas saja ya. Anda tulis di sini, kemudian alternatif 2 apa, alternatif 3 apa, alternatif, kemudian Anda pilih. Nah, sebetulnya Anda harus menentukan kriteria memilih alternatif ya, tapi penelitiannya mungkin tidak cukup waktu untuk dibahas di sini ya. Mungkin nanti ketika Anda kerja, dan ini juga perlu multi ilmu. Sekarang kita pakai pendekatan saja. Anda gunakan, Anda harus membuat kriteria pemilihan ya, misalnya Anda membuat yang mudah untuk didesain misalnya, yang Anda kuasai. Misalnya kalau yang susah Anda belum pernah mendengar, ya Anda usah pilih itu ya, yang sudah Anda familiar saja dipilih ya. Jadi tapi tetap harus dituliskan kriteria pemilihan desain alternatif pengolahan akan dipilih untuk menurunkan warna, proses yang menurut Anda mudah untuk dilaksanakan. Jadi sangat subjektif, tidak apa-apa, ini kan untuk latihan ya. Tapi bahwa memilih itu harus ada kriteria pemilihan, itu harus. Cuma perkaranya kualitas dari kriterianya seperti apa ya. Dalam rangka latihan tidak apa-apa ya. Ya, bisa saja misalnya kebutuhan lahan ya, tapi Anda kan harus ngitung dulu ya. Anda harus cari referensi, misalnya untuk debit sekian itu butuh unit koagulasi berapa luas, itu juga bisa dilakukan pendekatan yang mungkin karena terbatasnya lahan, Anda harus pilih lahan yang hemat lahan ya. Apapun pokoknya harus ada kriterianya. Jadi langkah berikutnya setelah Anda menunjukkan alternatif ini, untuk yang alternatif terpilih ini nomor kolom 8 itu harus ada Anda buat satu narasi di mana ada kriteria pemilihan. Ini saya beri satu kolom lagi ya, penentuan kriteria pemilihan alternatif. Maka ini perencanaan, namanya perencanaan, belum ide. Penentuan kriteria pemilihan alternatif proses pengolahan.
misalnya berdasarkan misalnya biasanya sih ada alasan teknik ya, kemudian operasional, teknik, ekonomi lebih murah, kemudian lingkungan ya, lebih ramah terhadap lingkungan ya. Misalnya teknik Anda buat ketentuan mudah dan pemasangan konstruksi operasinya dan operasi setelah maintenance operasi mudah pemasangan konstruksi operasi dan pemeliharaan. Secara ekonomi mungkin ini, tapi kalau sangat penting ya kita nggak mikir ekonomi, pokoknya harus ada misalnya. Tapi boleh Anda punya alasan ekonomi yang biaya investasi murah misalnya, biaya investasi dan hasil yang sama. Kalau murah pilih yang murah toh, OM-nya misalnya. Nah, tapi ini Anda harus dapat data dan operasi murah misalnya. Tapi kata-kata murah ini ya jangan diterjemahkan dalam bentuk rupiah, ini banyak, makanya ini perlu pemikiran yang komprehensif ya. Tapi mungkin S1 tidak dituntut, tapi bahwa setiap memilih itu harus ada kriteria pemilihan, itu harus. Lingkungan mungkin tidak merusak lingkungan. Merusak lingkungan yang seperti apa? Ada memang unit kita yang merusak lingkungan. Ya. Biasanya ada 3 aspek ya, berdasarkan 3 aspek teknik. Nanti kalau dalam tugas akhir ada, ini harus ada. Ya, Anda ini persiapan desain untuk tugas akhir. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Dari yang tadi kita kenal, jenis-jenis pengolahan berdasarkan parameter yang harus diolah. Akhirnya pada umumnya ketemu rangkaian proses pengolahan air. Untuk yang ini adalah rangkaian pengolahan air lengkap. Biasanya ini adalah air permukaan. Ini untuk air permukaan. Untuk air sungai misalnya, untuk air baku, untuk air permukaan. Biasanya terdiri atas prasedimentasi ya. Saya beri nomor saja supaya Anda ingat. Diikuti koagulasi, diikuti flokulasi. Ya, flokulasi sudah terbentuk flok, harus diendapkan, sehingga diikuti sedimentasi, unit untuk mengendapkan. Masih ada partikel yang tidak mengendap, ya diikuti dengan harus disaring dengan filter, dan ini wajib desinfektan itu, desinfeksi itu untuk menjaga sisa fluor, ya bisa dengan fluor, bisa dengan ozon, ya, dan lain-lain ya. Untuk secara biologi harus terjamin aman untuk bisa dikonsumsi. Jadi mungkin nanti Anda akan belajar seterusnya ya, oleh Pak Wawan dan Pak Junet. Oh, ada lagi satu lagi. Sekarang menjadi satu kesatuan ada pengolahan lumpur. Pengolahan lumpurnya tidak boleh dibuang begitu saja. Pengolahan lumpurnya ada dari mana? Lumpur berasal dari sedimentasi dan filtrasi. Ini kan backwash ya. Ini kan ketika backwash ada ya, lumpur yang harus dikumpulkan ya. Ini juga menghasilkan lumpur.
Maksudnya di samping supernatan, jadi air yang diendapkan ada endapannya ya. Jadi yang saya tulis di dalam ini adalah ini lumpur aqueous. Lumpur endapan. Nah, Pak Junan nanti yang akan menyampaikan lumpur endapan. Dulu tuh dibuang saja ke sungai, nggak boleh lagi sekarang. Nah, ini Prasa juga ada nih endapan, lumpur endapan. Nah, itu ada nanti pengolahan lumpur. Ada unit pengolahan lumpur. Bisa gunakan dengan secara biologi. Ini ada lumpur endapan. Juga ada lumpur endapan. Ada lumpur aqueous. Paham ya? Jadi mungkin nanti ada 7. Tambah 1 lagi yang tidak menjadi proses pengolahan tapi menjadi rangkaian, yaitu ada coba tidak bingung, saya tidak beri nomor saja. Di sini ada intake. Oke. Nah, jadi sebelum atau nomor 0 lah. Ada nggak nomor 0? Jadi sebelum itu ada intake. Sebelum masuk ke unit ya. Kalau 1 sampai 7 itu instalasi pengolahannya, jadi intake-nya itu ya pengambilan air baku ya, pengambilan air baku. Nah, itu ada 8 unit yang harus Anda desain nanti. Kita sampai ke intake. Baik. Ketemu sudah rangkaian prosesnya. Nah, nantinya itu akan seperti ini. Nah, kalau digambarkan diagramnya, ya, ini biasanya untuk air permukaan, mulai dari intake di sini. Nah, intake perlengkapannya ada screen ya. Ini simbol screen. Nah, kalau kekeruannya tinggi di atas 600 kalau nggak salah. Itu nanti kita lihat di bukunya Pak Orang. Itu harus diendapkan dulu ke sedimentasi. Nah, kemudian diikuti dengan koagulasi, itu kan rapid mixing. Yang intinya diaduk dengan kecepatan tinggi tertentu, ada kriterianya. Dan setelah itu supaya saling menempel harus dibuat kecepatan rendah supaya terbentuk vlog, dan vlog satu sama lain saling menempel sehingga lebih berat sehingga bisa mengendap, diendapkan dalam unit sedimentasi. Jadi ya nanti Anda harus desain intake, raset, rapid mixing atau unit koagulasi, kemudian unit flokulasi, kemudian unit pengendapan. Nah, ini ada lumpurnya yang harus Anda sediakan ruang juga nih lumpur. Kemudian nyambung ke filter ya. Jadi supernatanya di sini keluar masih ada partikel-partikel kecil sehingga harus disaring dengan filter cepat ya. Saringan pasir cepat. Nah, selalu sebelum didistribusikan ke pelanggan harus dilakukan disinfection. Nah, kita tampung dalam reservoir distribusi. Ya, ini tergantung ini reservoir clear well atau langsung reservoir distribusi. Masih ingat di mata kuliah SPAN. Ya, kita distribusikan bisa dengan gravitasi maupun pumping. Nah, inilah gambaran hasil analisis air baku sehingga ketemu proses pengolahan. Nah, kapan itu di grup dosen itu ada alumni yang menyatakan dia kerja di satu industri, katanya tidak pernah mengenal ada namanya PNID. Kok kita dulu waktu kuliah nggak kenal itu. Nah, PNID itu kan sebetulnya pipe and
instrumentation diagram. Itu sebetulnya seperti ini nih diagram. Kalau kita diagram instalasi air minum, ya diagramnya seperti ini, simbol-simbolnya kita kalau preset seperti ini, pengadukan seperti ini. Cuma kalau di dalam industri kan sifatnya lebih instrumen detail itu biasanya di teknik kimia. Nah itu ada simbol-simbol. Tapi setidaknya Anda pernah diberi pengetahuan tentang diagram, ya. Diagram pengolahan air minum. Di plumbing juga kan ada simbol-simbol, ya. Tapi kadang-kadang kita kan tidak sadar bahwa kita pernah diberi pengetahuan, dan ketika kita keluar bekerja kita terkaget-kaget kok kita nggak dengar. Dan memang untuk bidang-bidang tertentu penekanannya berbeda. Nah yang dia maksud tadi PNID tadi itu biasa terjadi di jurusan teknik kimia. Di sana memang aplikasi. Tapi bahwa Anda sudah dikenalkan sebetulnya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya tinggal kebayang Anda mau mendesain. Nah, setelah ketemu rangkaian, nah Anda kan harus meletakkan dalam suatu lokasi instalasi pengolahan air minum. Kalau yang pernah dulu di PIRIL sudah mengunjungi Kaligarang nggak? Maksudnya PDAM Semarang misalnya. Itu kan juga disusun. Nah, itu rangkaian proses ya, tergantung lahannya, penyusunannya bagaimana, itu perlu seni juga. Jadi orang TL itu juga harus berseni. Ya syukur-syukur kita mendapat Gamtek kan diajar oleh Pak Budi ya, beliau dari arsitek, jadi mungkin diberikan wawasan seni sedikit mungkin, mudah-mudahan. Nah, ini kalau lahannya seperti ini ya, kita meletakkan, kalau ini konsepnya ini filter plan, jadi nah filter, kalau ada filter biasanya ya didahului oleh koagulasi ya, kecuali kalau filter lambat, nah itu berbeda, itu untuk daerah-daerah tertentu kita menggunakan filter lambat itu langsung. Nah ini kalau kita lihat ya, coba Anda perhatikan. Nah ini salah satu contoh, mana sih kursor saya? Nah ini receiving well. Ya ini ya dia intinya dari mana? Itu dari, kalau well sih ya sumur ya. Ini mungkin dari tanah. Nah masuk ke, kalau kita lihat di sini dia meletakkan high rate coagulation sedimentation. Jadi menjadi satu bangunan koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Menjadi satu bangunan ini ada 1, 2, 3, 4 unit ya. Terus sebelahnya juga 1, 2, 3, 4 unit. Ini dibagi dua liranya, yang satu ke sayap kiri, satu sayap kanan, satu sayap kiri. Nah, cuma Anda mesti sebagai seorang perancang, Anda memikirkan kemungkinan pertumbuhan, penambahan kapasitas, sehingga harus diberikan ruang juga ya sebagai pengembangan ya, mungkin di sebelahnya ya. Ya, harus mulai dipikirkan bahwa ketika sekian tahun yang akan datang, apakah perlu membangun di tempat lain atau di situ saja dikembangkan. Kalau dikembangkan, ditambah unitnya harus Anda beli ini titik-titik ya, ini di gambar yang akan datang misalnya. Ya, jadi ini kalau ini sih nggak cukup ya nilainya. Ya anggap saja lahannya luas gitu kan, sebelahnya nanti diberi. Nah setelah masuk ke unit koagulasi sedimentasi, lalu diikuti oleh filtrasi. Nah, di sini Levison filter, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, indikatornya. Nah, coba Anda perhatikan kan jernih, di sini ada di tengah-tengah ada kantor. Jadi kiri kanan ya, kiri kanan unit filtrasi. Kalau Anda lihat di Kaligarang juga seperti itu. Karena di sini operasi ya, ruang operasi, filter dikendalikan secara secara ya bisa manual, bisa dengan otomatis gitu ya. Nah setelah dari filter udah air bersih itu, nah Anda perhatikan di sini masuk ke clear well, clear water reservoir.
juga pure water treatment. Nah, dari sini didistribusikan ke pelanggan, ya. Nah, seperti itu. Bisa dengan pumping atau dengan gravitasi tergantung lokasi dari instalasi, apakah memberikan energi yang cukup untuk pelanggan, apa harus didorong oleh pompa. Nah, kalau Anda perhatikan di sini juga ada nih facility for drainage water treatment. Jadi di sini ada pengolahan lumpur, ada untuk yang lain-lain itu ya, harus disediakan. Jadi tidak hanya mendesain unit pengolahan tok, tapi juga lengkap ya. Bahkan di sini harus ada taman-taman yang indah supaya kita juga sebagai suatu pabrik air minum, ya kan, harus memberikan rasa nyaman, indah, bersih. Ya, harus representatif ya. Tidak seperti sekarang itu kebanyakan perusahaan daerah air minum kita instalasinya kotor gitu ya, berlumut dan seterusnya. So, kalau kita masuk ke perusahaan swasta Golden Mississippi misalnya, itu kan kelihatan benar-benar pabrik air minum gitu ya. Nah, mungkin Anda kelak kalau menggantikan posisi para direktur ya, PDAM di Indonesia, Anda sudah bisa mulai merubah ya, yang menganggap yang kelihatan kumuh itu menjadi sesuatu yang bersih ya. Ya namanya air minum kan harus bersih dan sehat ya, tidak kotor ya. Itu yang ini nanti Anda hasil akhirnya itu adalah ada layout yang Anda tata dari rangkaian di atas tadi. Jadi seperti ini. Ya, ada yang ditanyakan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sedikit ini tata letak. Nah, ini pabrik, maksudnya instalasi air minum. Letak IPA ya, IPA instalasi pengolahan air minum. Adalah pengaturan fisikal unit perawatan yang dilakukan. Nah, ini lokasi. Jadi harus dirancang tadi ya pada lokasi ini sih. Kalau yang senang berbau-bau arsitek itu senang masih merancang. Nah, ini kayak membangun rumah. Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk menempatkan unit treatment dengan benar, menghubungkan saluran nanti. Ada saluran jalan itu satu dengan yang lain dan terhubung. Ya, dari koagulasi pindah ke sedimentasi itu ada saluran menghubungkannya. Dari sedimentasi pindah ke filtrasi ada saluran menghubungkannya. Ada parkir juga harus dipikirkan, gedung administrasi dan ruang pemeliharaan. Insinyur desain harus mengintegrasikan fungsi semua komponen. Namun harus diingat bahwa faktor yang mempengaruhi desain lokasi bersifat alami dan sosial ini juga harus. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menjadi mengenal lokasi yang diusulkan dan lingkungannya. Ya, jadi jangan seperti Menara Gading atau kalau bisa menyatu dengan lingkungannya. Jadi orang juga merasa nyaman berada di sekitarnya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa tata letak tanaman yang tepat dipakai dapat. Nah, penting tanaman ya harus jangan gersang. Ya, jangan gersang. Dapat meningkatkan daya tarik lokasi instalasi sesuai dengan kebutuhan operasional dan proses, sesuai dengan kebutuhan maintenance instalasi. Ya. Jadi instalasi itu harus diberi keindahan lah. Minimalkan biaya konstruksi dan operasional, menawarkan fleksibilitas. Oke, jadi kalau ini mungkin ya Anda belum terlalu ini ya, tapi kalau Anda punya jiwa seni itu ini semua harus dipikirkan bahwa harus memberi kemudahan operasional, manuver dari kendaraan misalnya yang ngirim koagulan ya, atau kemudian ada tangki air, mobil air harus disediakan ruang untuk manuver ya, seperti Anda mendesain tempat pembuangan akhir sampah itu harus diberikan tempat untuk manuver
kendaraan, ya kendaraan kantor maupun kendaraan operasional. Juga gudang itu harus ada, ya gudang pompa, gudang peralatan dan seterusnya. Ya. Sehingga tidak pating apa ya istilahnya naruh itu asal saja tidak. Jadi yang buat yang rapi seperti pabrik-pabrik pada umumnya, pabrik swasta terutama. Ya, mereka kan rapih gitu ya. Ya, Anda harus punya sifat seperti itu. Jadi nanti ketika Anda mendesain juga harus disediakan gudang. Menarik ya. Baik, saya rasa itu. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa yang Anda desain itu adalah unit produksi. Nah, ini contoh konkret dari instalasi yang sudah jadi. Ini paket bentuknya dalam satu bangunan ini ada lengkap semua, mulai dari koagulasi sampai filtrasi. Jadi akhirnya ada, kenapa tidak itu membuat yang paket seperti itu untuk kapasitas kecil. Jadi semuanya itu harus unit produksi itu adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan atau biologi. Komponennya adalah bangunan pengolahan dan perlengkapannya. Ada perangkat operasional seperti tadi, ada gedung administrasi, ada alat ukur dan peralatan pemantauan, ada bangunan penampungan air. Nah, ini untuk setelah semuanya bersih ditampung di clear well ya, untuk dialirkan atau didistribusikan. Selesai sudah. Jadi gambaran secara umum mulai dari air baku sampai memilih sampai merangkai proses pengolahan sudah diberikan pada pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi Anda bisa mengerjakan tugas besar. Kalau kita lihat SOP-nya itu pada halaman 9 itu sudah, kalau di sini dulu kan minggu pertama memang ini belum saya revisi bahwa kita minggu pertama sudah dibagi SOP ya. Jadi minggu, kalau begitu berarti kan minggu ketiga sudah penetapan alternatif. Sehingga minggu depan kita mulai desain intake, ketemu terakhir minggu depan dengan saya untuk desain intake. Jadi minggu depan kita akan coba mengenal jenis-jenis intake berdasarkan sumber air baku. Kemudian kita coba untuk mendesainnya, desain yang sederhana, ya. Gitu ya. Jadi ini jangan ditunda, ini harus sudah selesai nih. Sudah ketemu rangkaian proses, ya. Bahkan Anda sudah mulai meletakkan, merangkai, nggak harus seperti ini urutannya, apa layoutnya. Seni Anda ada di mana terserah, gitu kan. Anda harus sudah sampai di sini ya mengerjakannya minggu ini. Ya, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri kuliah kita? 1 jam. Sudah punya masteran tugas besarnya dari kakak angkatan? Sudah, Bu. Sudah. Ini siapa yang jawab, siapa barusan? Jin sama Brahma, Bu. Jin sama Brahma. Saya bisa dikirimi masterannya, Jin? Bisa, Bu. Bisa ya, nanti ya dikirim di WA juga nggak apa-apa. Nanti saya akan lihat. Jadi kita kuliah merdeka, jadi jangan tertekan, tapi bahwa tujuan tercapai. Ingat, tujuannya adalah Anda bisa mendesain bangunan air minum. Ya, tentu karena ini masih belajar tidak akan sempurna. Nanti disempurnakan ketika Anda kerja. Jadi jangan merasa ini sudah cukup ilmunya, belum, masih kurang banyak. Tapi nggak mungkin diberikan semuanya, apalagi kuliah online ini 3 kali 50 menit sudah mabuk nanti kita. Laptopnya juga udah panas gitu kan. Jadi kita kuliahnya dipersingkat juga dalam keterbatasan. Tapi kelihatannya sudah saya coba untuk memberikan wawasan general. In detail nanti Anda bisa temukan ketika kerja atau dalam perjalanan mengerjakan tugas. Ya, ada yang ditanyakan karena minggu depan kita kuliah terakhir untuk desain intake. Ya, baik. Ini direkam ya, jadi Anda bisa
membaca lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Boleh dalam hati dengan ucapan hamdalah atau rasa bersyukur kita sudah lalui hari ini. Amin. Saya ingatkan kembali, tugas besar harus sudah sampai pada temu layoutnya minggu ini. Karena minggu depan kita mulai desain masing-masing unit pengolahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya,